Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat pagi anak-anakku yang Bapak cintai, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Hari ini adalah masa pengenalan lingkungan sekolah atau yang kita singkat dengan MPLS di hari kedua, yaitu tentang akan membahas materi tentang program kurikulum sekolah kita, yaitu SMP Negeri 3 Rangkas Bitung di masa COVID-19 yang disusun oleh Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Sebelum melihat yang dipastikan buat anak-anakku yang kelas 7, silahkan untuk menggunakan baju seragam SD-nya dulu ya. Karena memang kita akan melaporkan hasil kegiatan MPLS ini ke Dinas Pendidikan di masa Corona ini, apakah memang berjalan dengan baik atau tidak, atau mungkin para orang tua siswa ikut membimbing atau tidak, sehingga kami bisa mengevaluasi kepedulian masa pembelajaran jarak jauh di masa Corona. Anak-anakku yang Bapak cintai semuanya, kelas 7, kelas 8, kelas 9, SMP 3 memiliki visi misi, ya diantaranya kalau visi yaitu religius. Misinya membentuk generasi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Bagaimana pencapaiannya? Yaitu siswa harus dapat menghafal surat-surat pendek. Siswa dapat melakukan tata cara berwudu yang benar. Nah, di dalam kegiatan ini, di indikator ini, nanti akan dilaksanakan oleh tim IMTAK atau para guru agama bagaimana agar siswa SMP Negeri 3 Rangkas Bitung saat lulusan di sekolah bisa hafal surat-surat pendek. Syukur-syukur sampai 30 surat. Untuk visi unggul, itu misinya membentuk generasi yang kreatif, mandiri, terampil, dan berjiwa kompetitif. Di sini pencapaiannya siswa dapat membuat kerajinan tangan dan mampu melakukan inovasi. Nah, ini berkaitan dengan mata pelajaran prakarya, seni budaya, mungkin pelajaran-pelajaran lain. Perlu diketahui bahwa dalam ujian praktek di sekolah, mata pelajaran di kelas 9, di saat masa normal, itu mata pelajarannya bertambah di ujian prakteknya, tambah IPS. Bahkan IPS sekarang sudah melakukan ujian praktik. Ada kemungkinan nanti semua mapel diadakan ujian praktik, di mana tujuannya yaitu bahwa agar generasi muda dituntut untuk mempunyai karya. Jadi anak-anakku jangan takut ketika kalian lulusan SMP dan tidak bisa meneruskan kemana-mana, kalian sudah punya modal untuk membuat suatu kerajinan atau berkarya sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Nah, inilah inti bagaimana agar unggul di SMP 3. Mudah-mudahan visi unggul ini bisa membuatkan atau menciptakan anak-anak SMP 3 mampu untuk bersaing di luar. Visi sehat, yaitu misinya itu memberdayakan hidup sehat, di mana pencapaiannya atau tujuannya yaitu guru dan siswa dapat menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi kami berusaha anak-anakku dan guru semua yang ada di SMP 3 ikut menjaga lingkungan yang sehat. Kenapa harus menjaga lingkungan yang sehat, hidup yang bersih? Karena itu adalah indikator suatu kenyamanan ketika kita belajar di sekolah. Kita bayangkan kalau belajar di rumah, rumahnya acak-acakan, lingkungannya kotor, bau tidak sedap, tidak akan pernah efektif belajarnya. Jadi berusahalah SMP 3 menciptakan anak-anak yang mempunyai karakter yang bagus, khususnya dalam menjaga lingkungan kebersihan. Visi yang berikutnya itu visioner, di mana misi dalam mencapai visi itu membentuk generasi yang inovatif dan berwawasan global. Di sini tujuannya atau capaiannya yaitu guru dan siswa dapat memberikan prestasi dalam meningkatkan mutu sekolah. Nah, ini berkaitan nanti mungkin dengan lomba-lomba, sehingga kita bersaing dalam kancah yang luas. Mudah-mudahan SMP 3 nanti ke depannya di saat normal bisa memberikan suatu prestasi buat sekolah dan buat dirinya, anak-anakku siap belajar
dalam lomba apapun, baik itu O2SN atau yang sekarang KOSEN, FRS2N, dan OSN. Visi yang terakhir, berwawasan lingkungan, yaitu bagaimana terciptanya wawasan lingkungan, maka kita langkah membudayakan peduli lingkungan dengan tujuan terciptanya lingkungan sekolah yang asri dan nyaman. Anak-anakku yang sekalian, yang Bapak cintai semuanya, marilah kita ciptakan untuk berwawasan lingkungan ini, bagaimana lingkungan ini menjadi asri dan nyaman. Asri dalam arti enak untuk bertempat belajar, nyaman, tenang ketika kalian belajar di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, orang tua siswa, mohon untuk diberikan penjelasan, diberikan pemahaman. Awal belajar anak-anak itu awalnya dari rumah. Kalau di rumahnya sudah biasa menjaga lingkungan yang sehat, lingkungan yang asri rumahnya, nyaman, insya Allah bahwa karakter tersebut akan terbawa sampai kapanpun. Itu adalah visi misi dan pencapaiannya. Adapun struktur kurikulum dalam alokasi waktu, nah ini untuk PABP atau mungkin yang dulu kita kenal pendidikan agama, nah sekarang PABP Bapak Ibu ya, membuat anak-anak pendidikan agama dan budi pekerti itu alokasi waktunya 3 jam. Buat kelas 7, 8, 9 itu semua tingkat 3 jam. PPKN 3 jam, Bahasa Indonesia 6 jam, Matematika 5 jam, Ilmu Pengetahuan Alam 5 jam, IPS 4 jam, Bahasa Inggris 4 jam, Seni Budaya 3 jam, PJOK 3 jam, Prakarya 2 jam, Mulok Bahasa Sunda 2 jam. Nah ini untuk mulok Bapak dan Ibu, kita biasakanlah kalau yang orang Sunda asli itu, berusahalah berbicara dengan anak dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda yang halus, jangan sampai bahasa Sunda yang kasar. Karena ini sekarang pelajaran bahasa Sunda banyak anak yang sekarang tidak dimengerti bahasanya karena kita komunikasi di rumahnya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu membiasakan anaknya untuk berbahasa Sunda agar nanti di pelajaran bahasa Sunda bisa berkomunikasi bahasa daerah ini Bu ya. Buat anak-anakku juga biasakanlah menggunakan bahasa Sunda yang halus, bukan berarti meninggalkan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Syukur-syukur di SMP 3 semuanya udah bisa bahasa Inggris ya. Mudah-mudahan ada orang tua yang pintar bahasa Inggris, silahkan salurkan Bapak Ibu ya. Kalau bisa bahasa Inggris, biasakan ke anaknya sedikit-sedikit menggunakan bahasa Inggris. Itu alokasi waktu dalam pembelajaran jam pelajaran di SMP 3 bahkan di kurikulum 2013. Kegiatan yang dilakukan di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung dalam kegiatan ekstrakurikuler yaitu untuk semester 1 kita melakukan kegiatan ekskulnya pramuka, UKS atau PMR dan PADUS. Ini semester 1. Untuk pramuka wajib buat kelas 7, 8, 9. Adapun nanti pakaian pramuka kapan digunakannya, nanti akan ada himbauan dari bidang kurikulum, mohon maaf di bidang kesiswaan. Bahkan mungkin di pos nanti akan ada aturan-aturan bagaimana kapan menggunakan baju pramuka. Untuk lomba insidental ini artinya lomba ketika ada kegiatan di luar kegiatan kabupaten. Artinya kalau ada kegiatan paskibra kita siap. Ada KIR siap, debat bahasa Indonesia, cerita rakyat, dan olahraga. Nah ini lomba-lomba insidental yang mungkin akan disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam kegiatan lomba ini, sekolah kita bisa ikut serta dalam kejuaraan-kejuaraan di luar kegiatan inti, yaitu O2SN, KOSN, FLSN, dan yang lainnya. Eskul di semester 2 ini akan dilakukan yaitu disesuaikan dengan kegiatan lomba di kabupaten. KOSN yaitu atletik, silat, karate, bulu tangkis, renang. Nah ini sifatnya nanti dididik untuk menjelang kegiatan lomba. Dalam hal ini kegiatan ini sebelum ke kabupaten kita mengadakan biasanya ada kegiatan di Wilby untuk seleksi, untuk mencari bibit dalam mempersiapkan pertandingan di tingkat kabupaten. Mudah-mudahan
bagi anak-anak yang punya bakat di bidang O2ASN atau olahraga, yaitu atletik, silat, karate, bulu tangkis, dan renang, silakan bagi yang kelas 7 dan kelas 8 untuk membawa sertifikat atau piagam penghargaan dalam lomba-lomba. Kami di sini punya guru-guru olahraga yang handal dan tidak diragukan lagi di bidang olahraga apapun ada. Silakan Bapak dan Ibu untuk bisa membimbingnya nanti. Untuk OSN, ini pelajaran yang dilombakan Olimpiade Sains Nasional IPA, IPS, Matematika. Nah, ini buat Bapak Ibu, orang tua siswa, dan siswa-siswi semuanya, bagi yang punya ataupun yang senang dengan pelajaran IPA, IPS, dan Matematika, dan mampu dan pernah menjuarainya di tingkat SD, silahkan untuk berkomunikasi dengan guru-guru IPA, IPS, dan Matematika, agar SMP 3 bisa menjadi juara OSN di tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat provinsi. Berikutnya FLS 2N. Nah, ini lomba-lomba dari kegiatan non olahraga, yaitu MTQ. Nah, ini buat Bapak Ibu atau anak-anakku semuanya yang mempunyai atau keahlian membaca Al-Quran dengan merdu, silahkan aja untuk berkomunikasi dengan guru agamanya. Nanti akan dilatih di semester 2 untuk dijadikan peserta dalam kegiatan lomba FLS 2N. Storytelling, yaitu cerita dengan bahasa Inggris, solo vokal. Nah, ini kalau solo vokal, Bapak yakin anak-anak semuanya udah bisa ini, karena sering menyanyi, apalagi lagu dangdut ya. Nah, mudah-mudahan nanti suara-suara yang bagus buat anak-anak berlatih. Syukur-syukur nanti guru kesenian di sini di SMP 3 bisa menyalurkannya dalam kegiatan perlombaan FLS 2N. Cipta cerpen, poster, seni lukis dan seni batik, vokal grup, seni kriya, cipta dan baca puisi. Nah, ini kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, dan mohon maaf, dalam saat pandemi ini, corona ini, mungkin kegiatan-kegiatan eskul ini tidak terlaksanakan di sekolah, karena memang kita masih dalam proses belajar dari rumah, sehingga pramuka, PMR, Padus, dan semuanya untuk semester ini belum bisa dilaksanakan di sekolah. Mudah-mudahan nanti di semester depan coronanya sudah hilang dan kita aktivitas kembali di sekolah. Amin. Untuk kriteria ketulusan minimal atau KKM tiap mapel, nah ini Bapak dan Ibu, anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang baik-baik, inilah capaian-capaian minimal. Di antaranya PABP 73 buat kelas 7, kelas 8 74, kelas 9 75. Silakan anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 untuk melihat atau membaca. Boleh di screenshot ketika kalian melihat tayangan ini, sehingga apa yang ditayangkan kalian bisa dipelajari. Ada beberapa yang harus kalian cermati di sini. Alhamdulillah kita sudah, pemerintah tidak melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau ujian nasional, tetapi kita masih melakukan ujian sekolah. Nah, diusahakan anak-anakku setelah mengetahui nilai minimal ini dikategorikan cukup, Bapak Ibu, anak-anakku semuanya cukup. Jadi kalau memang hanya mendapatkan nilai ini, maka nilainya itu hanya cukup, pas-pasan. Nah, siaplah untuk belajar, walaupun kita belajar dari rumah, ikut aktif atau belajar ikut mengetahui sampai mana tahapan-tahapan yang nanti akan diberikan oleh sekolah tentang bahan ajarnya. Diusahakan peran aktif Bapak Ibu, orang tua siswa untuk membimbing, memotivasi, dan mengajak agar proses pembelajaran di rumah ini berjalan dengan lancar, sehingga nilai-nilai yang didapat oleh putra-putrinya bisa melebihi nilai minimal. Amin. Proses belajar dari rumah. Nah, ini himbauan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak nomor 420/KP/235 strip Dindisbuk
garing Kap garing 2020 tentang panduan penyelenggaraan belajar dari rumah. Memutuskan yang pada intinya yaitu bahwa perkembangan penanganan COVID-19 Kabupaten Lebak masih berkategori zona kuning. Pemerintah pusat, kementerian, bahwa wilayah yang letaknya di zona merah, oranye, dan kuning harus melakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau bisa belajar dari rumah melalui metode atau model daring, luring, atau kombinasi. Nah ini sehingga Kabupaten Lebak sudah jadi zona kuning, dalam proses belajarnya masih tetap belajar dari rumah atau belajar di rumah. Terkait dengan perkembangan tersebut, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak untuk tingkat SMP belajar dari rumahnya menggunakan sistem modul. Nah, nanti modul ini adalah sejenis buku paket Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, tetapi lebih rinci, tidak umum. Jadi rangkuman, tetapi di situ sudah tertuangkan lembar kerjanya, lebih simpel. Jadi anak-anakku jangan bingung, jangan bagaimana caranya. Modul adalah buku yang paling bagus, di mana itu hasil rangkuman dari materi-materi satu mapel. Nah, ini lebih enak. Nanti akan disalurkan sistemnya nanti seperti apa, kita bahas di sini. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak ini diberlakukan mulai tanggal 1. Dan nanti akan apabila ada perubahan, kebijakan akan diadakan surat berikutnya. Bagaimana proses belajar di rumah untuk SMP Negeri 3 Rangkas Bitung di sini? Nah, Bapak Ibu, orang tua siswa, dan anak-anakku semuanya kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, bahwa nanti langkah-langkahnya belajar di rumah di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung yaitu 1, siswa-siswi atau orang tua siswa-siswi yang memiliki HP berbasis Android, maka bahan belajar akan dikirim atau di-share melalui grup WA atau WhatsApp paguyuban kelas yang berbentuk filenya foto. Kenapa tidak file PDF, Pak? Sekolah sudah mengantisipasi dan siap melayani untuk mempermudah bagaimana cara menggunakan HP Android. Apabila sekolah menggunakan PDF, dikhawatirkan ada anak yang belum mendownload aplikasi, membuka file PDF. Bahkan ada yang belum paham seperti apa. Ada kemungkinan kalau berbentuk file, untuk membacanya juga harus dibuka dulu kecil-kecil. Nah, sekolah kita mengantisipasi jangan sampai mensusahkan untuk membuka bahan ajar, sehingga kami akan berbentuk foto. Saat foto itu dibuka, secara otomatis akan tersimpan di galeri. Nah, anak-anakku yang sudah pintar IT-nya, silahkan foto album di galerinya dikasih nama, yaitu bahan ajar atau modul semester 1. Sehingga ketika ada materi-materi jadwal belajar dari rumah sudah tersedia. Bagi siswa-siswi atau orang tua siswa-siswi yang tidak memiliki HP berbasis Android atau tidak memiliki HP sama sekali, maka bahan ajarnya akan diambil atau bahan ajarnya Bapak dan Ibu bersama siswinya atau siswanya bersama anaknya datang ke sekolah untuk diambil bahan ajarnya. Yang nanti bagaimana caranya masuk ke kelas masing-masing, yaitu akan bertemu dengan wali kelasnya. Nah, di situ nanti wali kelas akan memberikan bahan ajar bagi yang tidak memiliki HP Android atau tidak sama sekali. Waktunya itu setiap hari Senin. Setiap hari Senin jam 8 sampai jam 11. Silahkan Bapak Ibu waktu sempat di rumahnya jam berapa. Kami pihak sekolah akan melayani. Pihak sekolah hanya satu, bagaimana bahan ajar bisa ada di
tangan anak-anak atau bisa didistribusikan kepada siswa-siswi. Jangan sampai ada siswa-siswi yang tidak memiliki bahan ajar. Bahan pembelajaran berbentuk modul yang berisi bahan belajar dan lembar kerja dikerjakan oleh siswa di kertas lembar, baik itu folio, HPS. Kertas lembar itu di situ nanti di modul ada lembar kerjanya atau tugasnya. Boleh di atasnya ditulis dulu namanya, kelasnya, mata pelajarannya. Setelah beres dijawab, baru dikasih di bawahnya nama orang tua ditandatangani. Ini untuk sebagai bukti bahwa belajar dari rumah di SMP Negeri 3 Rangkas Bitung berjalan dengan baik. Ya, jadi buat Bapak Ibu wali murid, mohon untuk memantau dan memperhatikan anak-anaknya agar proses belajar di rumah ini berjalan dengan baik. Bahan pelajaran dilaksanakan yaitu 1 mapel dalam jangka waktu 1 minggu. Nah, jadi misalkan di hari Senin kelas 7A itu selama 1 minggu belajar di rumahnya hanya 1 mata pelajaran. Hari Senin misalkan bagian IPA, maka di hari 1 minggu itu anak-anakku hanya mengerjakan tugas IPA-nya saja, ya. Jadi nanti kemudian dikumpulnya kapan? Nah, teknik pengumpulannya itu dilakukan oleh siswa-siswi yang harus didampingi oleh orang tua atau wali pada setiap hari Senin. Biasa seperti kumpul di kelasnya masing-masing, nanti di situ ada wali kelas. Nah, di saat mengumpulkan itu, guru atau wali kelas akan mengabsen, dan nanti Bapak Ibu orang tua siswa menandatangani penyerahan hasil kerjanya. Nah, setelah bahan ajarnya di lembar kerjanya diserahkan, maka nanti wali kelas akan memberikan bahan ajar mata pelajaran berikutnya untuk dikerjakan 1 minggu kemudian. Nah, ini rutinitas ini. Sehingga setiap 1 minggu itu anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9 hanya belajar 1 mapel, yaitu mengerjakan lembar tugasnya. Pak, boleh enggak? Kalau sudah sehari udah beres langsung ke sekolah dikumpulkan. Jangan. Di waktunya tetap harus 1 minggu. Silahkan dicek lagi. Jangan sampai hilang. Harus tetap orang tua juga memantau. Jadi biar nanti di tiap hari Senin ada komunikasi dengan wali kelas dan serempak. Nah, absennya akan dilakukan itu saat penyerahan lembar tugas atau lembar kerja siswa. Di situ juga akan orang tua menandatangani penyerahan dan penerimaannya. Dalam hal ini, bahan ajar, Dinas Pendidikan masih menggodok tentang modulnya. Mudah-mudahan secepatnya nanti bahan ajar berbentuk modulnya akan segera direalisasikan ke sekolah tingkat SMP. Nah, secepatnya sehingga kita proses belajar dari rumahnya segera dimulai. Nah, bagaimana sistemnya belajar di rumah? Diusahakan sekolah meminta saat kita belajar di rumah, mengerjakan LK, mengerjakan tugas, mohon maaf Bapak Ibu wali murid, agar anaknya menggunakan seragam sesuai dengan aturan. Misalkan hari Senin, Selasa menggunakan putih biru, maka saat mengerjakan tugas di rumah, anaknya harus menggunakan seragam putih biru, didampingi orang tuanya dan dipoto. Itu apa maksudnya? Agar kita sebagai di pihak sekolah mengetahui peran aktif orang tua dan memang anak belajar dari rumah. Jadi saat kalian anak-anakku kelas 7, 8, 9 ketika mengerjakan lembar tugas atau lembar kerja diusahakan menggunakan seragam sekolah dengan atribut yang yang telah disediakan, menggunakan dasi rapih. Setelah beres gimana Pak? Pakai seragam terus? Jangan. Setelah beres mengerjakan lembar kerja, silakan simpan kembali, ganti lagi bajunya. Saat mengerjakan tugas, diusahakan orang tua, mohon maaf Bapak Ibu, untuk mendampingi anaknya dan menggunakan seragam sekolahnya.
Nah, ini jadwal sementara proses pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah Bapak dan Ibu. Nah, ini sudah dibuatkan. Jadi ada misalkan di sini jadwalnya 7A. Setiap kelas akan berbeda mapel. 7A di pelajaran pertama yaitu PABP, 7B-nya PKN, 7C Bahasa Indonesia. Nah, ini jadwal kegiatan belajar dari rumah mulai tanggal 13 sampai dengan 17. Jadwal pengumpulan hasil belajarnya tanggal 20. Ini diusahakan dari hari Senin. Nah, ini, Pak, kan sekarang udah lewat tanggal 13. Kita akan menyesuaikan kembali jadwal yang terbaru. Yang pasti saat modul yang sudah disiapkan di sekolah, maka proses belajar di rumahnya mapelnya sama. Awalnya seperti ini, hanya perubahan dalam jadwal. Apabila dilaksanakannya mulai nanti tanggal 20, maka jadwalnya akan lebih mundur. Jadi kegiatan belajar di rumahnya dimulai tanggal 20 sampai seminggu. Akan lebih dimundurkan semuanya. Nah, mudah-mudahan modul ini bisa secepatnya sehingga tidak terlalu banyak kemunduran, bahkan tidak tercapai dalam pembelajarannya. Jadwal ini sampai dengan 1 semester, yaitu sampai bulan Desember, maka batasan-batasannya ada. Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali, mohon diperhatikan karena di sini ada nilai PTS. Ada nilai PTS, pengelolaan nilai PTS. Nah, ini dari mana hasilnya? Yaitu hasilnya dari lembar kerja anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9. Jadi jangan sampai anak-anak tidak mengerjakan LK-nya. Karena apabila tidak mengerjakan atau tidak mengumpulkan, nilainya juga tidak akan pernah ada. Jadi dimohon buat Bapak Ibu, orang tua siswa atau wali untuk membimbing agar proses belajar di rumah berjalan dengan lancar. Sehingga kami pihak sekolah juga mudah atau mampu bisa mengolah nilai dalam penilaian PTS. Nah, proses ini sampai dengan pembagian rapot nanti ada di bulan Desember, tanggal 18 Desember. Nah, ini rapot ini nilainya dari mana? Dari semuanya, sama dari LK-LK itu. Dari LK-LK yang anak-anak kumpulkan. Jadi sekali lagi, kita berusaha untuk agar ilmu ini bisa tercapai kepada anak-anak. Sehingga proses belajar itu tetap kita sekolah seperti biasa, cuman modelnya berbeda, kita belajar dari rumah, belajar jarak jauh. Ini jadwal kelas 7, dan ini jadwal kelas 8, dan ini jadwal kelas 9. Nah, ini hanya informasi, nanti jadwalnya akan di-share lewat paguyuban. Nah, itu berbentuk foto. Nah, paguyuban kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ini akan di-share. Bagaimana pengambilan bahan ajarnya? Bapak Ibu nanti akan diinformasikan atau anak-anakku akan diinformasikan melalui paguyuban. Saat sekolah sudah siap dengan segalanya, maka di paguyuban akan diinformasikan untuk jadwal pengambilan bahan ajar. Jadi untuk hari ini, dan mungkin mudah-mudahan cepatnya Bapak Ibu, anak-anakku semuanya masih tetap di rumah dan nanti ke sekolah menunggu informasi dari wali kelas masing-masing. Mohon maaf kurang lebihnya apabila ada kesalahan dan apabila ada komunikasi yang harus disampaikan dengan orang tuanya atau dengan wali kelasnya, silahkan Bapak Ibu orang tua wali siswa atau anak-anakku yang Bapak cintai untuk berkomunikasi dengan wali kelasnya agar ilmu atau perkembangan-perkembangan di sekolah bisa kalian ketahui. Sekali lagi mohon maaf dan Bapak ucapkan tetap semangat. Masa depan ditentukan oleh kita, semangat atau tidaknya, siap atau tidaknya untuk meraih cita-cita. Jangan takut, jangan ragu bahwa masa depan pasti berhasil saat kalian berpikir positif. Semangat. Semangat dan harus tetap semangat. Bantulah orang tua dalam mengerjakan rumahnya, hormatilah orang tua dan guru kamu, doakanlah orang tua kamu dan Bapak Ibu
Sekalian semuanya orang tua siswa, semangatlah untuk membimbing anak, ikhlaslah untuk memberikan bimbingan kepada anaknya. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang berbakti, soleh, dan sukses di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Itu saja dari Bapak sebagai Wakasek bidang kurikulum. Mohon maaf kurang lebihnya, dan Bapak ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ingat yang terakhir, kalian anak-anakku yang Bapak cintai masih berada di rumah, belajar dari rumah, orang tua ikut membimbing. Informasi selanjutnya akan diberikan nanti ketika ada kesiapan dalam modul. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.